Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini Sabtu 7 Agustus tahun 2021, kita bertemu kembali dalam pelajaran seni budaya seni rupa dalam materi seni lukis. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan diberikan ilmu kecerdasan supaya kita dapat menerima materi pelajaran seni lukis pada pagi hari ini dengan baik, dan nantinya kalian juga dapat mengerjakan setiap tugas yang Bu Guru berikan dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Kita masuk dalam tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mendeskripsikan pengertian seni lukis, memahami gaya dan aliran seni lukis, menjelaskan tujuan berkarya seni lukis, memahami tema seni rupa murni. Tujuan berikutnya yaitu mengenal bahan dan alat berkarya seni lukis, memahami media berkarya seni lukis, memahami teknik berkarya seni lukis. Yang pertama, kita akan membahas pengertian seni lukis. Apa itu seni lukis? Nah, seni lukis itu merupakan cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubuh gambar lainnya. Kita masuk pada gaya dan aliran seni lukis, yaitu ada tiga: representatif, deformatif, dan non-representatif. Pembahasan yang pertama yaitu representatif. Apa itu? Ya, representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada alam atau kehidupan sehari-hari manusia dalam masyarakat. Beberapa gaya atau aliran seni rupa yang termasuk dalam kategori representatif antara lain yaitu ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini merupakan aliran seni rupa yang menggambarkan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu sepersis mungkin dengan keadaan nyatanya seteliti mungkin. Nah, ada contoh-contohnya di gambar di samping itu ya. Apa itu? Keadaan alam di hutan, pegunungan, itu benar-benar nyata yang ada di sekitar kita. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh aliran naturalisme, yaitu seperti Wahidi, Abdullah Suryabroto, Basuki Abdullah, Mas Pringadi, Ruben, ya, John Constable, Thomas Cole, William Bliss Becker. Nah, itu merupakan hasil karya dari tokoh-tokoh itu. Kemudian representatif aliran realisme. Aliran ini merupakan aliran yang memandang dunia ini tanpa ilus. Dalam artian, subjek atau objek yang dilukis ditampilkan apa adanya, sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tidak didramatisir atau dipilih hanya yang indah saja, jadi tidak dibuat-buat gitu ya, seadanya. Seperti contoh di gambar itu ya, ada orang yang sedang membersihkan rumput ya. Kemudian ada seorang anak yang menggendong adiknya, juga ada seorang petani yang sedang menggarap sawahnya bersama dengan kerbaunya. Kemudian tokoh realisme antara lain di situ ada Wardoyo, Trubus, Tarmizi, Bolah, Gustav Courbet, ya, Jan Francois Millet, dan Edward Manet. Kemudian aliran representatif yang berikutnya adalah aliran romantisme. Nah, aliran ini terkadang disebut romantisme yang sebetulnya kurang tepat. Aliran ini mengungkapkan tema yang masih representatif namun dengan cara yang dramatis. Misalnya, menunjukkan peristiwa yang dahsyat atau kejadian-kejadian penting dalam sejarah secara dramatis. Jadi semua yang digambarkan di situ itu seolah-olah itu seperti drama ya,
dibesar-besarkan gitu, istilahnya seperti itu. Di situ ada tokoh romantisme, yaitu ada Raden Saleh, Francisco Goya, Caspar David Friedrich, dan Turner. Nah, itu contoh-contoh hasil karyanya. Jadi kalau misalkan perang gitu ya dilebih-lebihkan ya, dilebih-lebihkan gambarnya, ilustrasinya semacam itu. Kemudian kalau tadi yang pertama representatif, kemudian kita masuk ke deformatif. Nah, deformatif ini apa? Yaitu gaya yang mengubah bentuk asli dari objek atau subjek yang dilukis sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak benar-benar meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, beberapa aliran seni rupa yang termasuk dalam gaya deformatif ini ada 4, yaitu yang pertama impresionisme, yang kedua surrealisme, yang ketiga kubisme, yang keempat ekspresionisme. Kita bahas deformatif yang impresionisme. Merupakan aliran yang hanya menggambarkan kesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Jadi kesannya itu simpel. Tokoh aliran impresionisme adalah ada Sujono, Claude Monet, Paul Cézanne, ya, Paul Gauguin, dan Jos Seurat. Kemudian ada deformatif yang surrealisme. Apa itu? Ya, aliran seni rupa yang mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, seperti menggambarkan manusia yang melayang, sehingga gambar yang terdapat dalam lukisan tampak seperti pada mimpi. Nah, itu tokoh-tokohnya ada Salvador Dali, René Magritte, Frida Kahlo, dan itu contoh-contoh hasil karyanya. Jam dibuat seperti apa itu, temangsang di pohon, ya, itu ada gambar wajah yang melayang seperti layang-layang, gambar binatang yang kepalanya itu ada jamnya gitu ya. Itu seakan-akan lukisannya itu mengubah sesuatu yang nyata jadi tidak nyata. Kemudian deformatif yang ketiga itu kubisme. Nah, aliran ini merupakan aliran seni rupa yang menyederhanakan objek nyata menjadi kekubus-kubusan. Bidangnya itu segi 4 atau objeknya itu geometris. Nah, kamu lihat itu contoh gambar di samping itu ya. Jadi bentuknya itu seperti kotak-kotak gitu. Gambar manusianya juga nampak seperti kubistis ya, kubus-kubusan gitu. Nah, di situ ada tokoh kubisme antara lain Pablo Picasso, Joseph Bregu, dan Joan Gris. Kemudian deformatif yang keempat yaitu ekspresionisme. Nah, aliran ini merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari belahan jiwa. Ekspresionisme ini lebih mementingkan ekspresi individu seniman dibanding dengan peniruan alam. Jadi aliran ini tuh lebih mengandalkan ekspresi. Jadi apa itu mengandalkan kejiwaannya sendiri, apa yang sedang dirasakan oleh pelukisnya. Tokohnya biasanya ya itu ada Avandi, Edvard Munch, dan Ernst Ludwig Kirchner. Contoh-contohnya ada di samping itu. Oke, kalau tadi ada representatif sama deformatif, sekarang kita masuk ke aliran yang ketiga yaitu non-representatif. Apa itu? Non-representatif adalah gaya yang tidak mempresentasikan sesuatu, yang merupakan kebalikan dari representatif. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak menirukan alam sama sekali. Lukisan hanya diisi oleh bentuk-bentuk geometris sederhana, kumpulan garis, atau hanya berupa blok-blok warna yang terbebas dari bentuk alam seperti potret wajah manusia maupun pemandangan. Nah, di situ aliran non-representatif itu ada 2 ya. Yang pertama abstrak ekspresionisme dan formalisme. Kita masuk ke abstrak ekspresionisme.
Aliran ini aliran yang menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya abstrak. Pelukis abstrak ekspresionisme menumpahkan cat langsung ke kanvas, mencipratkan cat dengan tongkat. Nah, tokoh-tokoh abstrak seperti Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Helen Frankenthaler, ada Clifford Steele. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi apapun yang dituangkan di dalam media, di dalam kertas, di dalam kaca, di dalam apapun itu bebas ya, sesuai dengan ekspresi mereka. Jadi mau dicampur dengan warna apa, itu merupakan hasil dari karya seni lukis yang abstrak ekspresionisme. Kemudian kita masuk pada yang formalisme. Apa itu formalisme? Aliran yang hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti segi empat, persegi panjang, segitiga, atau hanya garis. Tetapi yang formalisme ini ada beberapa macam sebenarnya ya, itu masih banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja, saya masukkan 3 formalisme yang agama. Jadi yang berkaitan dengan keagamaan, kerohanian. Jadi lukisan yang diciptakan dengan berlatar belakangkan agama. Kemudian formalisme yang kritikus, ya tidak tahu itu artinya apa, itu yang hanya tahu adalah pelukisnya sendiri ya. Kemudian juga ada formalisme film, jadi seperti bentuk-bentuk dasar di dalam bidang perfilman ya. Itu tokohnya itu ada Jasper John, kemudian ada James McNeill Whistler. Kita masuk ke tujuan berkarya seni lukis. Nah, tujuan yang pertama adalah tujuan religi. Tujuan yang kedua adalah estetis. Tujuan yang ketiga adalah simbolis. Kemudian komersil, magis, dan ekspresi. Itu tujuan dalam berkarya seni lukis. Kemudian kita masuk ke tema seni rupa murni. Nah, tema seni rupa murni ini ya diantaranya yang pertama adalah tema yang hubungannya itu antara manusia dengan dirinya. Seni lukis dapat digunakan untuk menuangkan ide atau gagasan dari seniman itu sendiri. Terkadang seniman menggunakan potret wajah dirinya sendiri sebagai objek atau subjek lukisan. Contohnya ada di samping itu ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Ya, terkadang seorang pelukis juga mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalkan ya di situ ada suami istri, anak dengan orang tua, saudara, teman, atau siapapun. Seperti contoh di gambar samping itu ya, orang tua dengan anak kecil. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar seniman dapat menjadi objek atau subjek yang menarik untuk menjadi tema lukisannya. Nah, pemandangan, gunung ya, hutan, laut, sungai, perkampungan, hingga kota itu yang ada di sekitar manusia. Kemudian hubungan yang berikutnya yaitu antara manusia dengan benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita juga dapat memiliki keunikan dan keindahan tersendiri sebagai sumber inspirasi melukis. Kita tidak pernah tahu karya seunik apa yang dapat dihasilkan dengan menggunakan berbagai benda sehari-hari yang ada di sekitar kita. Jadi benda itu alami, yaitu ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas kehidupan sehari-hari yang beragam terkadang mencetuskan suatu ide untuk melukis. Nah, kegiatan manusia dapat digambarkan secara langsung pada karya lukis atau hanya menginspirasi terhadap ekspresi dan emosi yang ingin dikeluarkan oleh seniman. Contohnya itu ya, ada aktivitas di pasar ya itu. Kemudian hubungan yang berikutnya adalah antara manusia dengan alam khayal. Merupakan imajinasi atau khayalan yang terkadang tiba-tiba melintas atau direnungkan, baik secara sadar ataupun tidak sadar, atau misalkan saat tidur. Yaitu merupakan inspirasi dan tema yang luar biasa untuk dilukis. Nah, kita sekarang masuk pada bahan dan alat berkarya seni lukis. Apa itu artinya? Nah,
Alat lukis yang utama adalah peralatan untuk mengaplikasikan atau membubuhkan cat pada media lukis ya. Alat apa yang digunakan? Ya, seperti kuas dan pisau palet. Penggunaan alat lukis sangat bergantung pada media teknik, aliran dan tema yang akan dibuat. Nah, di bawah itu ada contoh-contoh kuas ya yang digunakan untuk melukis, juga pisau palet yang harus disediakan oleh seorang pelukis. Kemudian beberapa contoh alat lukis, misalkan yang pertama, alat lukis fungsinya untuk mengaplikasikan cat pada media lukis atau kanvas, itu berupa kuas ya. Kemudian ada pisau lukis ya. Pisau lukis itu merupakan alternatif lain dari kuas untuk membubuhkan cat. Cat yang dibubuhkan menggunakan ini biasanya dalam kuantitas yang besar dan untuk keperluan menciptakan efek timbul atau 3 dimensi. 3 dimensi itu nanti hasil karya lukisnya itu seolah-olah seperti nyata atau muncul ke permukaan bidangnya. Kemudian yang ketiga itu merupakan pisau palet. Pisau palet biasanya terbuat dari plastik yang digunakan untuk mencampurkan cat. Kemudian yang keempat adalah palet. Palet merupakan tempat kita untuk menyiapkan cat sebelum digunakan. Yang kelima, pensil dapat digunakan sebagai alat lukis untuk menggambar sketsa. Perlu diketahui bahwa bekas pensil dapat tidak tertutupi oleh cat, sehingga sebaiknya gunakan dengan hati-hati dalam guratan yang tipis. Kemudian yang keenam, terdapat cat yang berbasis minyak dan air. Nah, cat minyak biasa digunakan untuk melukis jangka panjang agar cat tidak mudah kering dan dapat dengan mudah diperbaiki dengan mengelap cat yang belum kering. Cat berbasis air seperti cat akrilik atau cat air lebih cepat kering sehingga lebih sulit untuk diperbaiki. Kemudian tinta bak. Tinta merupakan cat alternatif yang cukup banyak digunakan pada seni lukis. Kemudian alat pembubuh cat khas alternatif, ya, di situ ada sikat gigi bekas yang tidak dipakai, itu bisa digunakan. Ada tongkat kayu untuk mengucurkan cat enamel. Terdapat banyak alat lukis alternatif lain yang dapat digunakan untuk menciptakan efek khusus. Itu yang ada di sekitar kita tuh ya, kalau misalkan nggak harus beli, itu kita menggunakan seadanya bisa. Kemudian juga ada cat khas atau alternatif, yaitu cat alternatif lain juga dapat digunakan tergantung kebutuhan lukisan yang diciptakan. Kita masuk ke media berkarya seni lukis. Media utama yang sering digunakan dalam melukis karena kanvas terhitung awet dan tahan lama. Ya, jangan menggunakan cat minyak pada media kertas karena kertas akan tergerus oleh zat yang ada pada cat minyak. Gunakan cat air dan lapisi dengan pelapis cat agar kertas bertahan lama. Kemudian media gas alternatifnya yaitu kaca, lempengan kayu, lempengan logam, lempengan plastik atau benda datar data 2 dimensi apapun dapat menjadi media lukis jika digunakan dengan tepat. Kemudian memahami teknik berkarya seni lukis. Yang pertama, melukis membutuhkan cara dan teknik yang tepat untuk membuat karya yang baik. Teknik lukis juga sebetulnya sangat bergantung pada tema atau aliran lukis yang akan digunakan. Kita dapat mulai dengan menentukan tema, menentukan objek atau subjek yang dilukis ya, lalu menyiapkan teknik yang dibutuhkan. Kemudian kita masuk menentukan tema atau memunculkan gagasan. Yang pertama, mengembangkan imajinasi dari apa yang sedang kita pikirkan atau dari pemikiran atau pengalaman orang lain. Dan yang kedua, melihat subjek atau objek yang kita akan lukis itu, misalnya pemandangan pantai, suasana pasar, suasana di sekolah, atau suasana di rumah. 3. Mencari inspirasi dari buku dan majalah, jadi dari hasil membaca. Kemudian yang 4, mencari inspirasi dari internet atau sosial media. Yang kelima, mengunjungi galeri atau museum seni. Kita masuk ke teknik melukis.
Teknik melukis terdiri dari kerangka kerja dan teknik khusus yang digunakan untuk cat tertentu seperti 1. Membuat sketsa, lalu menyelesaikannya dengan detail. 2. Membuat lukisan underpainting, lalu mewarnainya dengan cat tipis, yaitu teknik lukis dengan cat minyak itu ya. Dan yang ketiga, menggunakan kuas kering dan kuas basah. Nah, kuas kering ini mencakup kuas yang digunakan tanpa pelarut cat, cocok untuk membuat detail kecil. Sementara kuas basah itu kuas yang diberi pelarut cat, dapat menutupi permukaan luas dengan cepat sekali. Teknik melukis ini ya yang digunakan adalah teknik dasar dalam penggunaan alat, kemudian manajemen medianya, kerangka teknis untuk mempermudah proses dalam melukis. Nah, kita telah menyelesaikan kita telah menyelesaikan bersama materi pada pagi hari ini ya. Sampai di sini dulu pembahasan materi seni lukis ini ya. Sekarang waktunya kita mengerjakan tugas clipping secara mandiri atau individu. Perhatikan petunjuk dalam mengerjakan clippingnya di bawah ini. Tugas mandiri atau individu. 1. Gunakan kertas karton sebagai medianya, warnanya bebas, terserah apa yang mudah kalian dapatkan. Kemudian carilah satu contoh gambar lukisan di bawah ini. 1 contoh gambar aliran naturalisme, 1 contoh gambar aliran realisme, 1 contoh gambar aliran impresionisme, 1 contoh gambar aliran surrealisme, 1 contoh gambar aliran kubisme, 1 contoh gambar aliran ekspresionisme, 1 contoh gambar aliran abstrak ekspresionisme, dan 1 contoh gambar aliran formalisme. Kemudian yang ketiga, potonglah gambar tersebut dan tempelkan pada kertas karton. Tatalah letaknya secara rapi dan kreatif. Berilah judul gambar sesuai jenis aliran. Jadi nanti kalian mencarinya bisa di internet ya. Kemudian nanti kalian potong kecil-kecil saja ya. Yang jelas nanti kalau di karton itu sesuai dengan bidangnya. Kalau bidangnya besar ya gambarnya agak sedikit besar. Jangan kalau bidangnya besar tapi gambarnya kecil-kecil gitu ya. Boleh dihiasi apapun boleh sesuai dengan kreativitas kalian. Kemudian clipping yang sudah jadi silahkan ditempel di dinding dan difoto dikirimkan ke WhatsApp pribadinya Bu Vero. Oke, begitu. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Salam budaya.